Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wala takun khamisan fatahlik. Al-hadith aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken segenap keluarga besar dan zuriyah almarhum Ki Haji Mahfud Khalil dan almarhumah Ibu Nyai Hajjah Hasbiah Abdul Hamid Hasbullah, yang kami hormati Romo Ki Haji Abdul Hasid Mahfud, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahiyah Singosari, yang kami hormati panjenenganipun Ibu Nyai Hajjah Anisah Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah Singosari, beserta seluruh keluarga yang lain, Gus Ahmadi, Gus Ahsani, panjenenganipun Ki Haji Nu'man, satoyanipun kemawon para undangan, para wali santri, para santri dan mutakharrijat Al-Itqan dari Pondok Pesantren Al-Islahiyah Singosari Malang, ingkang mugi-mugi satoyanipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi satoyanipun selamat donya akhirat, bahagia fid dunya wal akhirah. Kita dihindarkan dari segala macam musibah, dihindarkan dari segala macam fitnah, dihindarkan dari segala macam kemaksiatan. Semoga kita semua bahagia fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 9, matur nuwun atas kesempatan dan kepercayaan dalam berdiri di sini di pondok pesantren yang sungguh sangat barokah, terbukti kemanfaatannya. Sami kali wali santri yang menitipkan putri-putrinipun ten Al-Islahiyah, kalau wau sampun diisyaratkan oleh Bunyai Anisah, mbak-mbak kula niki 3 sedanten mondok ten mriki. Ada satu nama yang belum beliau sempat sebut, inggih menika Mbak Maisarah, Mbak Khairiyah, Mbak Maisarah, terus Mbak Nur Fadilah. Kalau Mbak Khairiyah itu insya Allah di awal 80-an tasik menangi Yai Mahfud. Kemudian wonten lemale ponaan setunggal Bunyai. Tapi di tahun 90-an insya Allah satu angkatan ten sekolahan kali adikipun Yai Nu'man, Mbak Iza. Maka sama orang tua kami juga mempercayakan pendidikan ini di pesantren yang sangat barokah ini. Semoga senantiasa makmur dengan kebaikan dan kemanfaatan ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kula tasih emut lek diajak umi ngintun ten Al-Islahiyah niku mandeg kendaraan umumnya ten ngajenge jalan masjid mriku. Terus numpak dokar ten mriki. Tasik wonten dokar tahun 80-an, insyaallah sampai tahun 90-an nggih tasik wonten. Orang tua kami mempercayakan ke sini, coba seandainya temriki wonten sing putra. Cuma kan wonten putra tapi di tahun itu kan tasik dereng wonten. Akhirnya kami dimasukkan di PIK Singosari. Satu kalimat yang saya ingat ketika saya berangkat mondok ten Singosari. Umi kula dawuh, karena yang mengantarkan saya cuma abah dari lereng Gunung Semeru. Kula niki asalipun Pronojiwo. Makanya tadi disebut salah satu gelarnya LC, LJ ku Lumajang City.
kadang LC nggih langsung ceramah. Makanya kan begini rada awan terus langsung ceramah. Mantun iki lek mboten enten ramah tamah nggih LC langsung cabut ngoten. Kula nggih selain ten Darul Fakih ngajar ten UM ten bahasa Arab niki wau dawuhipun bet UM bahasa Arab. Ya biasanya celonoan, lek ten kampus kok, tapi wangsul ten dalem, wangsul ten griya nggih langsung sarungan malih. Makanya LC niku nggih lali celonoe barang. Tapi eling sarune. Para hadirin hadirat, satu kalimat yang disampaikan oleh Umi ketika saya berangkat dari Pronojiwo ke Singosari ini, le mondok Singosari le ya. Mantepno sampean mondok nang Singosari. Santri Singosari iku lek sujud suwe-suwe le. Lek sujud suwe-suwe. Umi seneng delok santri Singosari. Saya yakin yang dimaksud santri Singosari itu adalah santri Al-Islahiyah. Sujudnya suwe-suwe. Karena Umi ngintune nggih teng mriki, ngirimnya ke sini. Siapa yang beliau lihat kalau bukan santri Al-Islahiyah? Akhirnya kami melebet 93 ten PIK nggih. Meskipun kemudian ten PIK lek ten bungkuk makam Mbah Thohir kan nggih mesti lewat jalan Keramat niki. Duka napa kok kula lek mesti lek liwat ngajenge Al-Islahiyah niku mesti adem panas, Mbak. Dek noleh titik mosok duduk arek kene rek. Niku gara-gara sinten? Gara-gara Ustaz Ghazi ngene nggih. Soalnya ning Sofi itu juga Al-Islahiyah ya, temannya Mbak Khairiyah. Memang jalan Keramat ini penuh keramat. Cuma yakin kepada saya pribadi nih, selama 6 tahun di Singosari atau 7 tahun, saya tidak kenal satupun santri Al-Islahiyah. Aman Bun, insya Allah aman ya. Tidak yang menjadi orang dicurigai. Keranten kula sekolahin mboten ten Al-Ma'arif, SMP ini ten SMP 1 Singosari, SMA-nya di SMA Negeri Lawan. Tapi nggih namine PIK dawuhipun Gus Anas, PIK itu ya PIK ngoten. Akhirnya saya dapat adiknya teman sekamar saya. Dulu satu kamar sama kakaknya, sekarang satu kamar sama adiknya. Langsung tak dadekno ketua kamar ya. Alumni Salafiyah Bangil. Mugi-mugi sadoyanipun mutakharrijat ilmunya bermanfaat. Allahumma amin. 3 poin kemawon ingkang kula sampaiaken dumateng kersanipun panjenengan dan secara khusus kepada kami, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Allahumma amin. Yang pertama, panjenengan mbak-mbak mutakharrijat mondok ini kan membahas ilmu. Panjenengan sekolah ten Ma'arif atau kemudian di SMK sini juga pasti yang dibahas ilmu. Yang pertama akan kita bahas standar ilmu yang bermanfaat itu apa? Standar ilmu yang dikatakan al-ilmun nafi' itu apa? Ini poin pertama, nyuwun izin insyaallah ingkang badhe kula bahas. Yang pertama, terus hakikat pondok itu apa? Karena kita sekarang kita syakur dan muadaah pondok, bukan ten sekolahan. Hakikat pondok yang harus meresap di hati mbak-mbak mutakharrijat itu apa? Lalu yang ketiga, insya Allah nanti setelah tadi didawuhaken sementara secara fisik kita berpisah, apa yang harus kemudian menjadi bekal bagi kita semuanya. Pun 3 niki kemawon, insya Allah 1 poin pembahasannya akan menghabiskan waktu 1 jam. Lek wonten 3 berarti 3 jam. Diskon 80%. Soale 90-an kula liwat jalan Keramat adem panas, saiki nggih rada adem panas pisan. Soale nggih jasan, lha apa aku mau jasan iki ya. Lek tak copot wis kadung heman nggih. Padahal kula mboten semerap. Biasa jasan niku lek nek hadir akad nikah tok kula. Meskipun mboten tugas napa-napa kula usahaken damel jas. Jagani pek menawa manten lanange gak teko. Dadi wakil wali kata dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama al-ilmu. Singkat kemawon wonten setunggal ulama asmonipun Syekh Ibnu Faris. Lek diartikan Syekh anaknya Faris.
panjenengan dongaaken mugi-mugi putra-putri kula nggih dados ulama seperti leluhur sesepuh panjenengan semuanya di Pondok Al-Islahiyah ini. Allahumma amin. Syekh Ibnu Faris punya kitab namanya Mu'jam Maqayisil Lughah, sebuah kitab yang menjadi standar untuk membedakan apa makna ini dan makna itu. Ketika beliau membahas materi ain lam mim yang bisa dibaca alamun, yang dibaca ilmun, beliau mengatakan ma huwal ilmu. Ilmu itu apa? Beliau menyatakan al ilmu ma yadullu ala atharin bisyai' yatamayyazu bihi syakhsu an ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu dampak, di mana dampak itu akan menjadikan pemilik ilmu akan berbeda dengan orang yang sementara belum memiliki ilmunya. Orang yang sudah berilmu, tutur kata, sikap, perilakunya harus berbeda dengan orang yang sementara masih belum punya ilmu. Ini namanya tidak sekedar diferensi, tapi distingsi. Diferensi itu perbedaan yang satu level. Tapi kalau kita berbicara distingsi, perbedaan yang meniscayakan perbedaan level. Karena kita yakin Syekh Ibnu Faris ketika mengartikan al-ilmu pasti rujukannya ayat yang tadi kita baca, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di sini ada istifham. Mbak-mbak belajar balaghah, belajar bahasa Arab. Istifham di sini kategorinya istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari sesuatu. Apakah sama? Dia jelas boten sami. Apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Dia jelas benten. Makanya anak yang sudah belajar fikih wudhu, maka cara wudhunya pasti akan berbeda dengan orang yang sementara belum memahami fikih wudhu. Orang yang sudah belajar fikih salat, bagaimana al-khusyu'u fis salat, pasti tata cara salatnya akan berbeda dengan orang yang sementara belum memahami fikih salat dan ilmu khusyuk dalam salat. Ketika kita belajar tumakninah, ada aspek fikih, ada aspek tasawufnya, ada aspek zahir, ada aspek batinnya. Ketika dikatakan orang yang sudah belajar fikih dan belajar tasawuf salat, pasti cara menyikapi tumakninah akan berbeda. Tumakninah tidak sekedar aspek lahiriah. Aspek lahiriah tumakninah adalah salatin mboten mentul-mentul, mboten ngepir, tidak kemudian ada 3 gerakan berturut-turut atau salat harokat mutawaliyat. Kadang mboten jelas pundi ruku'e, pundi iktidale, pundi sujude. Kadang sedanten dirapel saking bantere sami Allahu Akbar. Aspek zahir pelajarannya di fikih, tapi lebih dari itu aspek batiniah, bagaimana makna tumakninah batinah, aitu makninatul qalbi, ketenangan hati. Standarnya bagaimana? Ketika kita sholat, jangan tergesa melakukan gerakan setelahnya sebelum kita menikmati gerakan yang sedang kita lakukan. Jangan tergesa iktidal ketika kita masih rukuk, jangan tergesa sujud ketika kita masih iktidal. Dibaca bacaan iktidal, dimaknai gerakannya. Ketika kita rukuk, menyodorkan kepala kita maknai seakan-akan kita siap mati kapanpun, karena leher sudah tidak ada tebeng aling-aling, kita siap dipenggal kapanpun. Kita maknai. Panjenengan mempelajari ilmu ini di pondok, bagaimana artinya Fatihah, belajar bahasa Arab, belajar Al-Ikhlas, belajar artinya An-Nas, belajar artinya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Orang di sekolah kita belajar matematika,
wonten rumus trigonometri, wonten rumus aljabar, wonten rumus logaritma. Napa malih Ustaz? Napa malih? Sing tas lulus-lulus niki lho. Ilmu ini bagi sebagian orang penting, tapi bagi sebagian orang rodok penting. Saya tidak mengatakan gak penting loh deh, agak penting. Contoh bagi saya, kalau ngaos tafsir nerusaken Romo Yai Basori Alwi ten Pondok Jamek, ten Masjid Agung Jamek. Mboten enten pembahasan trigonometri logaritma. Mantun ngaten dalem ngajar PAI ten kampus, nggih mboten damel rumus trigonometri, rumus logaritma. Sampai saiki rumus iki digawe apa aku gak paham. Tapi bagi sebagian orang penting, orang yang kerja di Pindad, ahli matematika, doktor matematika penting. Ilmu ini agak penting, tapi tidak sepenting ilmu sholat. Panjenengan belajar fikih sholat, belajar aspek batiniah dalam sholat, maka menjadi tantangan dan pantangan kalau sampai alumni pondok pesantren ada yang tidak tahu artinya Fatihah, tidak tahu artinya An-Nas, tidak tahu artinya bacaan-bacaan sholat. Kenapa? Dawuhipun Syekh Ibnu Faris, harus ada distingsi level perbedaan sikap. Sallallahu Nabi Muhammad. Panjenengan mendel niki mirengaken napa nglamun? Sampun ewul napa dereng? Dereng. Contoh lain, Bapak Ibu sekalian, anak-anak putra putri kita yang sudah belajar ilmu waris, pasti kemudian cara menyikapi tinggalan orang tuanya akan berbeda dengan anak-anak yang tidak dipersiapkan sebelumnya untuk mempelajari ilmu faraid, ilmu waris. Atos-atos tiang niku lek ningali dhuwit mripate sing asale abang ambek asale napa ireng ambek putih, lek ningali dhuwit bisa saja warnane dados napa? Dados ijo. Maka anak yang sudah disiapkan untuk memahami ini, cara mereka menyikapi harta peninggalan orang tua, kata Upin Ipin, pasti berbeza-beza, pasti tidak sama. Sering kula sampaikan, belajar ilmu waris bukan berarti besok mau bagi warisan. Belajar ilmu waris hari ini, anak-anak belajar ilmu faraid, bukan berarti besok mau bagi warisan boten. Karena apa? Ilmu waris sangat terkait dengan kewafatan seseorang, di mana rumus dan standarnya satu kewafatan harus ada satu proses penghitungan waris, sedangkan kematian dan kehidupan ini rahasianya Gusti Allah. Urip gak melok duwe, meninggal itu ilmu nomor urut napa nomor cabut? Wafat niki nomor urut napa nomor cabut? Nomor cabut. Gak mesti sing sepo dhisik. Kita yang sekarang berada di aula ini tidak tahu siapa dulu di antara kita yang akan meninggal dunia. Mungkin panjenengan riyen saya terakhir, atau kula terakhir panjenengan riyen. Kok padha wae menang sing nyekel mik nggih. Yang sekarang laku itu justru yang muda-muda. Kambing daging muda, sate kambing muda, es kelapa muda. Nomor urut bukan nomor cabut. Sedangkan ilmu waris ini ilmu yang sangat detail dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan dawuhipun kami Mufti Tarim Syekh Muhammad Ali Ba'udan, ilmu faraid, ilmu sa'ah. Ilmu faraid itu ilmu satu jam, ilmu sekali duduk, sak lungguhan tok mulazamah kepada guru yang pakar ilmu faraid, kita bisa langsung memahami ilmu faraid ini. Apalagi saat niki wonten kalkulator waris, ada kemudian apa yang disebut dengan rumus-rumus waris yang makin canggih, ada aplikasinya. Bagi waris niku gampang, sing angel warisane sapa sing kene dibagi. Kadang tiang niku mboten damel ilmu waris, anak putune dikelompokno, ayo
tolong rene bapak wis sepuh wis loro-loroan, aku dene bagi warisane bapak. Pun ngoten Mbah, pun ngoten ya, sing penting panjenengan mikir kesehatane panjenengan. Gayai padahal nang jero atine alhamdulillah. Aku dene opo le opo iki. Omah iki yo omah punden, iki jatahe anak terakhir. Pun lah ya, pun lah Mbah, jenengan mikir kesehatane padahal terus sing ragil alhamdulillah. Iko kebon sing nang kono iko gawe anakku sing nomor 2. Iko sawah sing nang kono iko gawe anakku sing nomor 1. Terus iko kandang kebo iko gak tak kena sapa-sapa. Lho napa Mbah soal duduk tekku. Mbah iki wis sepuh malah sempat sik banyak. Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak sudah dipersiapkan untuk mempelajari ilmu waris ini contoh, maka menurut Syekh Ibnu Faris sikap dan perilaku mereka akan berbeda. Ten Malang niku wonten ada orang tua yang sudah mewakafkan tanahnya. Tanahnya nok pinggir rembong, cedeke landar. Akhirnya kemudian ayahnya ketika masih hidup wasiat sudah disampaikan juga ke takmir, tanah ini nanti saya wakafkan ke musola ini. Tapi ketika sang ayah meninggal dunia, anak-anaknya rapat. Iki kok lumayan pinggir rembong iki. Sak meter piro nok Malang. Lek kira-kira dibangun omah. Omahe magrong-magrong pinggir rembong, tandurane lombok terong. Apa yang terjadi? Dijual oleh anaknya, dijual, tidak melakukan apa yang diwasiatkan oleh ayahnya. Takmir gelisah, takmir bingung. Di antara ini harus menjalankan amanah, tapi sudah dijual, di SHM-kan oleh anak-anaknya almarhum. Lapor ten Kiai Haji Abdurrahman Komari. Dawuhipun Yai Abdurrahman, wis jok dipikir, sing penting sampean usaha, donya gak bakal suwe. Kalimat beliau mengatakan donya gak bakal suwe. Temenan laku 300 juta karena tidak terlalu luas. Tiap anak dapat 100 juta, gak sampai saulan provokator sing ngedol ini meninggal dunia. Masih belum sempat menikmati 100 juta hasil penjualan ilegalnya terhadap tanah yang diwasiatkan oleh ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mugi-mugi putri-putri panjenengan sholihah sedanten. Nanti kalau waktunya menikah mendapatkan suami yang soleh, mendapatkan pasangan hidup yang ahli Al-Quran. Kalau bisa juga mendapatkan suami yang hafal Al-Quran. Kata anak sekarang punya pasangan hidup yang hafal Quran itu enak. Quran saja dijaga, apalagi kamu. Update status. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama ilmu. Wa ma huwal ilmu. Yang kedua, hakikat pondok ini apa? Banyak kajian. Kula sampai akan 3 kemawon. Pondok adalah pembiasaan. Pondok adalah keteladanan. Pondok adalah kekeluargaan. Pondok adalah pembiasaan. Maka jangan kau anggap pondok ini adalah pembosanan. Pondok adalah keteladanan. Kalian 24 jam hidup bersama kunyai, bersama para ustadzah. Pondok adalah kekeluargaan. Mbak-mbak, para santri, para mutaharrijat, memang pondok pesantren bukan tempat yang asik untuk pacaran. Tapi pondok pesantren tidak pernah gagal dalam kekeluargaan dan persahabatan. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang mau mondok. Yang pertama, pondok ini pembiasaan. Jenengan bangun tidur jam berapa? Di Al-Islahiyah bangun tidur jam berapa? Bangun jam 3:30. Setelah hari ini muadaah, pulang ke rumah, nanti rencananya bangun subuh jam berapa? Kira-kira terbiasa apa jadi bosan? Tetap terbiasa apa bosan? Alhamdulillah. Bil iktiyad, dawuhipun Imam Ghazali,
pendidikan karakter itu didapatkan melalui al-iqtiyad, pembiasaan. Bahasa lumajangnya habituation. Kita dihabituasi bangun jam segitu, kemudian ngaji, murajaah hafalan atau murajaah kitabnya. Ketika panjenengan pulang jangan tinggalkan, karena maksud bunyai, maksud ustadzah memberikan peraturan itu bukan untuk membuat Anda bosan, tapi membuat Anda terbiasa. Maka di antara gencar dan serunya gempuran scroll TikTok, jangan lupa murojaah Quran dan kitabnya. Insya Allah. Kalau dianggap pembosanan, alhamdulillah, wis aku saiki bebas. Akhirnya seperti katak keluar dari tempurung. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kemudian los, uripe los dol, pakaiannya sudah macem-macem. Tapi alhamdulillah kalau ngajar teng kampus umum, saya lihat ketika kontrak perkuliahan di hari pertama saya ta'aruf, karena tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Saya tanya dulu sekolah di mana, mondok atau tidak. Saya lihat alumni pondok itu meskipun kampus perguruan tinggi negeri, pakaiannya itu masih ya ala pondok. Tapi yang tidak mondok pun macam-macam. Bahkan saya curiga, ojo-ojo arek iki jilbaban, arek iki jilbaban lek nok kuliah kutok. Buktinya delok status WA-ne ya gak jilbaban. Kadang wonten pakai jilbab tapi udele ketok. Jangan ikut-ikut itu semuanya. Itu lek singen model pakaian lalu, lek sakniki lalu blind. Napa model fashion namanya apa? Lalu blind. Nok dur gawe jilbab. Lah iki apik. Delok isor ketok udele lo blind. Model pakaian apa? Lalu blind. Lalu blind. Panjenengan akan menemu pergaulan yang sangat luar biasa. Baca doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, supaya cinta mbak-mbak ini tidak salah sasaran. Rasulullah yang luar biasa mengajarkan ada cinta yang tepat, ada yang cinta yang salah sasaran. Bagaimana cinta yang salah sasaran? Diisyaratkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan fayuhibbahu qalbi. Ya Allah, jangan jadikan bagi orang yang jahat suatu peran apapun dalam kehidupan saya sehingga hati saya cenderung padanya. Contoh gampangnya Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Siti Nurbaya bapak utang ten Datuk Maringgi. Datuk Maringgi punya peran untuk keluarganya. Ada orang berbuat baik kepada kita, tapi ternyata tidak tulus, tidak ikhlas. Ternyata ada udang di balik batu. Niki soro, Pak, soro sekali. Kami punya senior seorang profesor. Beliau ini ahli ilmu psikologi. Suatu saat beliau cerita, kawannya sama-sama guru besar mencurhatkan, mengkonsultasikan putrinya. Putrinya kuliah di suatu tempat di luar kota. Ternyata tempat kos-kosannya putrinya itu berada di samping kontraannya anak-anak pangapunten, anak-anak Indonesia Timur. Saya tidak rasis, saya tidak membeda-bedakan. Yang masalah beda agama. Indonesia Timur napa niki? Lek disingkat rada angel, intim. Lek kawasan timur Indonesia lah Katimin ya. Pokoknya pangapunten, kula mboten rasis. Ya hanya menceritakan speknya. Kulitnya hitam, kalau tidak hitam nggih putih dongker. Lalu keriting. Tidak masalah, tidak masalah sekali lagi. Tapi yang masalah beda agama. Putrinya jilbaban, anaknya dosen, guru besar. Tiap pulang dari kampus ke rumahnya digoda oleh salah satu anak sebelahnya itu. Hai cantik, namanya yang menggoda gak sesuai speknya, piantune melengos mbak, melengos membuang muka.
hari kedua, hari ketiga, bulan pertama, bulan kedua, ketika 14 Februari, bener gak? Valentine itu berapa? 12 atau 14? 14 Februari dikasih bunga, dikasih coklat, meleleh napa mboten? Ternyata perempuan ini meleleh. Lah kok jatuh cinta kepada anak yang dulu pernah dia benci? Karena memberikan perhatian, memberikan bantuan, memberikan hadiah, memberi dia bunga, memberi dia coklat. Padahal tukar bunga itu tidak tren sekarang, tukar coklat tidak tren. Yang syar'i itu tukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku dan aku siap menjadi tulang punggungmu. Berarti tukar-tukaran apa ini? Wakeh oleh bahan status ini ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini 15 abad yang lalu yang sudah diajarkan oleh Nabi besar mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan untukku bagi orang yang jahat suatu peran apapun dalam kehidupan saya sehingga hatiku cenderung padanya. Bisa saja berupa orang, bisa saja berupa tren, artis Korea, Lukung Minggu, Edupak, Carpak, namanya, pokoknya artis-artis Korea ini gitu. Itu kalau kita jadi hobi padanya, terus tidak lagi mengidealkan, tidak lagi mengidolakan bunyai, tidak lagi mengidolakan ustadzahnya yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai lingkungannya yang tidak baik, orang-orang yang tidak baik, yang tidak membawa dia kepada ketaatan dan wusul ilallah Subhanahu wa taala. Tirosit yang Malang ayahab nopo kadit ayahab niki? Ayahab elakes. Maka pondok pesantren adalah pembiasaan. Pondok pesantren adalah keteladanan. Panjenengan mirsani ustadzah, panjenengan mirsani bunyai, panjenengan mirsani dulu ada Kiai Badawi, bagaimana luar biasanya dawuhipun Al Imam Malik, ta'allam minasyaikh hatta lubsa na'laihi. Belajarlah dari gurumu sampai tata cara gurumu pakai sandal itu kamu perhatikan bagaimana beliau memakainya. Saya lihat ustadz saya keluar dari Langgar Genteng, ketika pakai sandal yang didahulukan beliau keluar kaki kiri dulu. Yang pertama diselobokkan adalah kaki kanan dulu. Ya Allah, sekian detik ustadz saya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar kaki kiri dulu dari musalla atau masjid. Yang pertama kali dipakaikan bukan kaki kiri tapi kaki kanan. Fi tanah ulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada human model, ada role model, dan diantara karakter kita sebagai manusia adalah imitation, mudah meniru. Makanya dalam cerita Al-Kahfi, Nabi Musa ketika panggil Nabi Khidir balian bil malka, Nabi Musa tidak langsung mengatakan ajari aku, tapi beliau mengatakan waqala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nopo saged kula nderek panjenengan agar panjenengan mengajari saya. Yang diawali, yang beliau katakan lebih dulu bukan ajari saya, jadikan aku sebagai muridmu, jadikan aku sebagai santrimu. Mboten hal attabi'uka, nopo angsal dalem derek panjenengan. Maka ini dalil bagi Nahdlatul Ulama, santri derek kiai, kiai derek bunyai. Tapi bunyai ini santri, akhirnya bunyai ini nggih melok kiai ini mal. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Halo, sampun ewul napa dereng? Coba, insya Allah kurang 10 menit lagi, nggak sampai. Tangan kanan diangkat tanpa terkecuali semuanya. Kula rada curiga seni. Acaranya mulai jam 09.00 wedi-wedi wis mara jamaah S3 kabeh. S3 niku senden selonjor selier-selier. Lega S3 D3 duduk diem degleng. Coba tangan kanan diangkat, jempol sama telunjuk dibikin pola melingkar.
Coba lihat, ini salam di pondok kami Darul Fakih yang kebanyakan ustadzahnya lek boten salafiyah di al-islahiyah. Matur nuwun, jazakumullah anil Islam wal muslimin. Tangan kanan diangkat, coba. Wah, jempol sama telunjuk dibikin pola melingkar. Niki salam santri Darul Fakih. Ini 3, ini 0, merangkai angka 30. Ini salam hafal Quran 30 juz. Tapi yo dihafalno gak diangkatnya netok mau apa. Coba diangkat malih dari mantun sampai mari ngeten terus niki. Niki lek di foto apik nih. No al-islahiyah ono baiat. Tambah bahaya. Coba lihat saya, jari telunjuk dan jempol yang melingkar ini. Jari yang melingkar dengan gerakan cepat taruh di dagu masing-masing. Dagu. Makanya kula rada curigesen. Arek-arek iki meneng ngrungokno napa nglamun ya. Ngajine gak sampai sak jam, dagune pindah ke mriki. Niki dagu napa dahi? Cara Jawane sing halus napa, Mbak? Mosok bathuk. Bathuk niku kasar. Napa sing palarapan ya. Nek bathuk niku kasar. Napa malih jenengan tambahimu. Ngono dhewe. Ini bukti orang itu imitation, mudah meniru. Kita itu untungnya di pondok. Kalau pakar karakter barat biasanya merujuk kepada seorang ilmuwan namanya Syekh Thomas Liqona. Pakai tok dan tof. Saya lihat ketika beliau arah untuk membentuk karakter itu moral knowing, moral feeling, moral behavior. Mengetahui akhlak yang baik, moral yang baik, mencintai moral yang baik, lalu melakukan moral yang baik. Terus kula teliti, kok tidak ada unsur human modeling. Niru itu mboten enten. Ini kelebihan Islam yang secara tegas mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tahun 90-an kula dijak Romo Yai Basori ten RRI, ten Ampel, penampilan bahasa Arab ngoten niku ya. Nate singen wadal Yai Sukron Makmun terus penampilan kali Aqidatul Izzah singen wonten mubalighah perempuan. Mantun terus ketika ramah tamah. Niki mangke wonten ramah tamah ini wonten. Pun dahar siang napa dereng? Oh, lek wali santri wedi jawab ini. Kula pirsani Romo Yai Basori Alwi itu nalikane ramah tamah. Ketika ada sunnah makan itu pakai tangan kanan dan ada lauk yang namanya kerupuk, pasti beliau misalnya niki piring. Kerupuk niki beliau pegang pakai tangan kiri. Tujuannya apa? Satu, ya gak ditekenok dhuwur. Lek ditekenok dhuwur, wah nanti nopo malih suguhane soto. Akhirnya menjadi ayam, kerupuknya ayam. Napa bahasa Indonesia ayam nih? Ayam ya. Kerupuknya menjadi ayam. Yang kedua, tujuannya apa? Kerupuk niki didahar napa dibucal? Didahar. Ketika didahar diminum sunnahnya kanan apa kiri? Pokoknya yang baik kanan, yang jorok kiri. Masuk masjid kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Pangapunten istinja konotasinya jorok kiri. Meludah karena jorok, sunnah meludah ke sebelah kanan apa kiri? Kiri. Sunnah itu ten kiwa niki. Tapi njenengan delok ten kiwa wonten tiyang napa mboten? Napa duh, lho kon ngidoni aku. Lho sunnah iki. Ngidoni aku sunnah tak lupuk. Kerupuk ini biasanya, Pak. Kerupuk itu kita makan pakai tangan kiri. Saaten kerupuk niki. Romo Yai Basori Alwi beliau panggil ambil maaf kerupuk itu, lalu beliau dahar tetap pakai tangan kanan. Ada role model, ada human modeling. Ketika moral knowing kita memahami bahwa ada pelajaran moral yang baik, bagaimana kita mencintai moral pun di pondok pesantren ada keteladanan. Yang terakhir, para hadirin hadirat, para mutakharrijat semuanya, insya Allah panjenengan lulus berpisah secara fisik tadi muadaah dari al-islahiyah. Kemungkinannya salah satu dari 3, pasti BMW.
kalau B bekerja, kalau M melanjutkan, kalau W wirausaha. Panjenengan mau jadi apapun, niatkan, tebarkan rahmat dan kemanfaatan. Ada kisah sebagai penutup, kula nalikane simak menikah tahun 2008. Nanti insya Allah kami ijazahkan doa yang kami terima. Sunnah dalam tanda kutip pelengkap kemawon. Pasti panjenengan sampun angsal ijazah dugi Gus Hasib, Gus Anis, punya Neng Anissa. Ketika saya cerita mau ke Alislahiyah, kalau telepon Mbak Nur Fadilah, le aku biyen sampeyan telepon didukani ambek Gus Hasib. Timakno ditelepon arek lanang liya. Saya konfirmasi sekarang sing telepon dalem wis. Adiknya. Kemudian 2008 menikah. Kulo tasik ngajar ten Pondok Darut Tauhid, kali ngajar ten UIN Surabaya. Tapi DLB, mboten dosen tetap. Dosen luar biasa, mulai 2008 sampai 2014. Sebelum Rajab ten UM 2014. Manten-manten ten UIN niku nggih DLB. DLB itu dosen luar biasa. Akhirnya nggih gajine nggih luar biasa lah ngoten nggih. Napa malih berangkat dugi Malang ten Surabaya, transportnya, makannya, akhirnya kula diparingi bontot oleh garwa sigarane nyawa. Mantun-mantun tiang sepah niki ningali. Saya akan tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Waktu itu ten Kauman ten winginge Masjid Jamek. Abah mora sepah niki ningali mantune kok saaken. Akhirnya beliau punya home industry di lantai 2 dan di display biasanya di toko beliau di pasar besar. Terus ngene iris engkok sampean tak dadekno salesku. Engkok dodolan kecap, caos, beliau bikin produk-produk itu. Engkok sampean tak kei bati 1000 sampai 2000. Kula bayangaken mek duwe sepeda Mio tok tahun 2008, bayanganku tak lebokno nang obrok ya. Aku nuk Mio ku tak bangun obrok terus dodolan kecap, caos, napa malih semacam-macam niku. Kondilalah niki leres ingkang didhawuhaken Bunyai Anisah kalau barokahnya silaturahim. Ketika Mbak Nur Fadilah dapat ijazah tadi, yakin terhadap ijazah guru-guru kita. Abah sanjang, ayo mene mari subuhan sowan nang Habib Bakir nok jagalan. Jagalan itu Asia Tengah. Pokoknya yang terakhirnya An itu Asia Tengah, Kazakhstan, Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Jagalan, nanti Magetan, Pakistan, Kauman, Asia Tengah. Mene mari teko jamek, mudun teko masjid, ayo tak jak sowan nang Habib Bakir. Nggih, insyaallah Mbah. Manten ngoten muduan dari mudun tuki jamek, sowan melampah ten Jagalan mboten tebih. Ketuk pintu assalamualaikum, dibukakan pintu oleh Habib Bakir. Belum duduk, masih masuk ke tempat ruang tamu. Lah kok Habib Bakir dawuh, "Ji, mantumu iki Ji, ojo kon nyambut gawe Ji." Dalam hati saya, alhamdulillah. Kak situ dadi sales. Iya tak? Saiki nyambut gawe apa tak? Ngajar Beb di IAIN dan di Darut Tauhid Malang. Ngajar iku gak nyambut gawe. Ngajar iku nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Langsung kula matur-aken singen nate diajak Ami Lutfi Basori, Kiai Lutfi Basori ten Pondok Situbondo sowan ten Ra Azaim. Saya dikasih buku nasihat Kiai As'ad untuk santri, masyarakat dan jamaah. Salah satu yang relevan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Bakir, salah satu nasihatnya Kiai As'ad, guru kalau mengajar, satu, niatkan nasrul ilmi, niatkan menyebarkan ilmu. Yang kedua, kalau dapat upah, bahasa beliau upah, lesane iki napa? Isyarah, napa malih? Gaji, remunisasi, intensif kinerja dosen. Kalau dapat upah, niatkan menafkahi diri dan keluarga. Ingat jangan terbalik. Nomor 1 jangan jadi nomor 2. Nomor 1 kalau wau napa? Lali. Oh eling nasrul ilmi. Yang kedua napa?
menafkahi diri dan keluarga. Ingat, jangan terbalik, jangan niat bekerja tapi niat nasrul ilmi kalau guru, dan apapun profesi niat menebarkan kemanfaatan. Pegawai PDAM, dados pilot, dados pegawai PLN, kan di situ ada jasa. Jasa jangan niat menjual jasa. Jasa itu pasti manfaat, niat memberikan manfaat kepada orang lain, dan itulah tujuan Allah menciptakan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pegawai PDAM di khalifah Allah di muka bumi. Lah kalau kita wudhu terus buatan enten air mutlak gimana? Yaitu perannya PDAM. Maka tidak sepenting profesi dan status kita, tapi yang penting adalah prestasi kehidupan dan prasasti setelah kematian kita. Update status malah. Intinipun manfaat.